para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya Sugeng Saryadi dalam acara Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Televisi Republik Indonesia. Para pemirsa, untuk episode ini saya di dalam atau di tengah-tengah hiruk pikuk Republik ini, yang mana di tahun politik ini disuguhi juga hiruk pikuk hal-hal yang tidak pernah terbayangkan, yaitu kejahatan terhadap anak-anak sekolah dasar, di mana terjadi hal-hal yang sangat memalukan sekali. Tiba-tiba di tengah statement bahwa negara kita sedang menuju 10 negara besar. Jadi ini ada kemelut kemelut daripada saling mengakibatkan segala sesuatu. Kalau ini tidak dibicarakan secara mendalam, maka barangkali kita tidak bisa mengerti untuk mencari jalan keluarnya. Untuk episode ini ditambah lagi ini di dalam gemerlapan persiapan untuk pemilihan presiden ini juga terjadi hal-hal yang saya nanti mau beri enlightening untuk saya tidak berpanjang, karena kalau bicara pikiran yang sepintas ini mungkin tidak sempurna. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu, karena untuk episode ini saya mengundang andalan saya, para budayawan andalan saya untuk menemani saya bicara, yang temanya saya beri judul Bourgeois versus Populis. Susah memberi penjelasannya, tapi ini orang tahu artinya menurut gambarannya masing-masing. Bourgeois versus Populis. Yang pertama, Bapak Radar Panca Dahana. Selamat datang Mas Radar. Sehat ya? Yang kedua, Bapak Yudi Latif. Selamat datang Mas Yudi. Terima kasih. Mas Radar budayawan, Mas Yudi Direktur Reform Institute. Saya sarankan Anda selalu mengikuti tulisan-tulisan dia, karena mendapatkan sesuatu dengan membaca tulisan dia. Kemudian Romo Muji Sutrisno. Selamat datang, udah lama Mas. Iya. Nggak saya undang, dan saya senang Anda masih sehat. Dosen Sekolah Tinggi Filsafat di Yarkara. Dan keempat, Bapak Fajrul Rahman. Selamat datang, Bro. Direktur Eksekutif dari Sugeng Saryadi School of Government. Bapak sekalian, untuk mengawali ini saya mau baca saja tulisan saya, enlightening tulisan saya tahun 2011 di Kompas, 16 Agustus 2011, menjelang besoknya memperingati Hari Kemerdekaan. Jadi judul tulisan itu adalah Orang-orang Kaya Berkuasa. Nasaruddin telah tertangkap. Entah ledakan politik apa yang akan terjadi ketika dia nanti mengungkapkan segala fakta. Siapa yang akan terseret dan masuk jurang politik, itulah sejarah yang harus dijalani. Fenomena tersebut meneguhkan pendapat saya bahwa praktek politik di Republik ini hanya bersandar pada perebutan kekuasaan. Di sini berlaku diktum menang mukti, kalah mati. Perjuangan untuk menjadi pimpinan partai tidak lebih dari sekadar hasrat ingin berkuasa dan kaya. Mukti bukan mereka artikan sebagai pengabdian tulus untuk memanggul konstitusi dan bekerja keras demi rakyat, seperti yang dilakukan para bapak bangsa, melainkan sekadar mulia, hidup enak, naik mobil mewah, rumah bagus, tabungan besar, baju bermerek, makan enak dan hormati. Enlightening saya seperti itu. Sekarang dalam perlombaan ini yang dipakai bukan mukti rumah, helikopter, pesawat terbang, kalau naik kereta api sudah kelasnya sendiri. Nah, tapi di saat yang sama tiba-tiba ada tokoh muncul
bajunya putih dikelain gitu, sepatunya nggak disemir. Ini sedang ada pertempuran apa, Mas Radar? Ya, pertempurannya sebenarnya pertempuran yang kalau saya bilang pertempuran klasik ya dalam sejarah politik di dunia. Tapi pertempuran klasik itu sebenarnya berubah wajahnya sejak Malais 30-an ketika ada satu kekuatan modal yang sangat luar biasa mencoba merengkuh kekuatan-kekuatan politik, terus kemudian melakukan semacam kudeta politik secara ekonomis. Dan itu sekarang menjadi satu kenyataan faktual di seluruh bangsa di dunia ini, yaitu orang-orang yang kaya adalah mereka yang pasti menempati kekuasaan. Ini ada satu riset di Amerika baru-baru ini, berangkat dari satu protes di Wall Street yang mengatakan 97% orang kaya di Kongres. Ini demokrasi, tulisannya begitu. Nah, riset yang sangat berubah ini mengatakan bahwa tinggal Anda melihat para caleg itu dan berapa uang yang dia keluarkan, yang paling banyak pasti ada di Senat atau di Kongres. Dalam riset itu, penggunaan uang di dalam pemilihan para caleg itu, ternyata yang mengeluarkan uang terbanyak itu semua masuk ke Senat dan ke Kongres. Jumlahnya berapa? Tahun 2006 itu di Kongres itu 85% adalah semua orang berduit. Yang paling tinggi pengeluarannya. Di Senat 83%. Tahun 2008, 94% anggota Kongres adalah orang yang mengeluarkan uang terbanyak di dapilnya. Di Senatnya 93%. Tahun 2010, 97% dari anggota Kongres dan 4% dari anggota Senat itu adalah orang yang mengeluarkan. Sampai terus kemudian ada desakan yang sangat kuat belakangan ini untuk mengubah atau mengamandemen lagi konstitusi agar bagaimana caranya uang itu dilucuti dari proses-proses politik atau demokrasi. Karena itu jelas money politics. Saya kira ini hanya sebuah gambaran bagaimana piala-piala kekuasaan politik itu direbut dengan cara yang lebih mudah oleh orang-orang yang berduit. Saya mau mengatakan ada satu gejala baru ketika kedua kekuatan ini, politik dan ekonomi ini, melakukan semacam satu bentuk osmosa atau hibrida baru antara kekuatan politik dan kekuasaan ekonomi menjadi satu makhluk baru yang saya kira monster ya bagi kehidupan secara keseluruhan. Jadi sangat tidak bisa kita hindarkan atau tidak bisa kita nafikan kehidupan di dunia termasuk di Indonesia itu dikendalikan oleh dua kekuatan ini. Dan itu lebih parah lagi ketika mereka melakukan hibrid dan memunculkan satu makhluk baru. Nah, saya kira Trisakti Bung Karno gitu misalnya menyebut dua entitas ini kan, politik dan ekonomi. Dan penyeimbangnya satu kata, kebudayaan. Tapi justru bagi orang politik dan ekonomi, yang ketiga ini akan menjadi batu sandungan yang luar biasa. Dan karena itu mereka seperti bersepakat, ini harus kita bunuh, kalau tidak pelan-pelan dan segera, untuk kita benamkan di dalam kuburan yang namanya kebudayaan supaya kekuasaan mereka tetap langgeng. Kira-kira seperti itu. Romo lanjutkan Romo ya. Jadi ini yang mengkhawatirkan itu ini tulisan saya yang berikutnya itu saya mensinalir pandangan Honoré de Balzac, behind every great fortune there is always crime. Jadi sekarang itu jangan-jangan tuh ketika saya mengajak Anda bicara bourgeois, di tengah-tengah itu memang crime-nya itu ada di dalam situ. Kita sedang menuju ke sana bisa nggak kita membendung seperti yang dilakukan oleh Senat dan masyarakat Amerika terhadap Senat dan Kongresnya itu, Romo? Iya. Tadi Mas Radar kan sudah mengatakan dengan tajam sekali bahwa sebenarnya Bung Karno dulu dengan Trisaktinya itu, dan sampai dia akhirnya di salah satu tafsirannya di topple down kan, diturunkan karena itu untuk menengahi bahwa Indonesia ke depan dengan seluruh perang kekuasaan politik dan kawinnya politik dan ekonomi itu dengan dua blok itu, kalau tidak mandiri dalam soal ekonomi dan berdaulat dengan soal politik dan berkepribadian dan kebudayaan, akan habis.
Ya, tapi justru sekarang kita melihat sekali pertempuran ini, saya kok belum lama saya itu menafsirnya secara ini Baratayuda betul. Ya, antara Kurawa dan Pandawa dengan habis-habisan itu. Tapi ada dua periode yang menarik dari perang Baratayuda itu, yaitu setelah semua habis dan tinggal bangkai-bangkai. Pertanyaan esensial adalah apa yang kau cari? Hei yang berperang ini. Ya. Nah, ini sama juga. Jadi politik yang tanpa etos, tanpa kebudayaan. Ya, artinya kalau jalan politik saja seperti sekarang ini, kita akan habis. Kenapa? Karena Baratayuda akan sampai ke membinasakan semua. Ya. Kalau ini ekonomi, ya, jalan ekonomi terus, ya, itu ekonomisasi. Ini sekarang Mas Sugeng mengatakan tadi, kenapa di satu pihak ada peningkatan sampai 10 besar gitu kan? Tapi paradoksnya justru di tingkat populis ini, ya, rakyat banyak ini. Ya. Nah, kalau saya lihat, kenapa kita selalu jatuh ya dalam situasi seperti ini? Karena satu, dalam proses politik, saya pernah jadi anggota KPU di situ. Kita waktu itu asumsinya bangsa ini bisa dicintai dan beres kalau hukumnya beres. Ya. Tapi hukum politik tanpa sebuah moralitas di situ, tanpa sebuah pencapaian ini, hukum ini untuk apa? Untuk kesejahteraan bersama. Untuk konstitusi itu mengatakan adil dan makmur gitu kan. Ya. Nah, kita kalau melihat ya kaya raya ini makmurnya mungkin ya sana sini sudah mulai ya naik. Tapi soal keadilannya kan tidak ya kan. Lalu yang kedua yang juga saya lihat itu ketika betul-betul praksis politik waktu itu kelihatan sekali kita euforia reformasi, pasti dengan proses pemilu seperti sekarang ini kita akan bisa keluar dari situ. Maka sistem pemilunya juga berubah terus kan. Ya, artinya ketika proporsional tertutup dan partai politik kita beri tempat untuk kaderisasi dan ke arah sana, sekarang kemarin dibuka dengan proporsional terbuka dan antara mereka bersaing sendiri. Sekali lagi yang dikatakan Rada tadi, kekuasaan melawan kekuasaan dan hasrat itu nggak akan ada habis ya. Nah, sekarang apakah akan sampai ke sana? Pertanyaannya kayak tadi itu. Nah, dalam periode perang Baratayuda itu yang terakhir itu saya lihat, kalau kita mau lihat dalam posisi populis ini, itu ketika Yudhistira ya sudah mau masuk Swarga Loka, ya sudah dalam pakaian yang putih dan barusan ditampilkan dalam Drupadi yang kemarin ditampilkan di tim bagus sekali itu, yang pernah dikorbankan yaitu Drupadi sendiri atas nama rakyat ini, dia jadikan undi kan, dadu kan, dikorban semuanya ketika ya sudah dihancurkan. Ketika saat yang penting itu siapa Yudhistira sudah mau masuk sana, Drupadi bilang saya mau tetap di bumi ini karena dia populis sekali dan saya mau tetap jadi ibu bumi. Nah, kalau Indonesia mengatakan ibu pertiwi, dan siapa pertiwi? Populis rakyat ini kan. Nah, saya kira lalu pertanyaannya, seluruh hiruk pikuk ini kan mau pilpres kan kayak perang saja kan. Ini perang untuk siapa? Rakyat ditaruh di mana? Ya kan? Jadi populis dan borjuis ini saya kira semakin akan jauh dan menjadi perang Baratayuda semua ketika kita menanyakan siapakah kita yang setelah rebutan kekuasaan segala macam, yang pendiri bangsa sudah mengatakan kita mau membuat dalam konstitusi alinea pembukaan alinea 4 itu ya kan, membuat Indonesia sebagai negara yang sejahtera, saling menghormati, adil ya kan, dan beradab itu sendiri. Nah, kalau ini tidak, ya sudah habis kita. Yudi begini, Yudi, saya diberi SMS oleh banyak setiap episode dari 600-700 SMS itu kritikannya satu, Pak Sugeng, sudahlah, kan cuman yang tersampaikan hanya omong-omong, nggak bisa ada yang tadi cerita tentang Drupadi itu juga ya selesai segitu saja gitu. Saya mau maju selangkah karena saya dikritik begitu. Mengapa saya bilang yang borjuis itu siapa, yang populis itu siapa? Kita harus sedikit berani mengerucut seperti itu. Karena kalau ditanya yang menang harusnya siapa? Ya yang kayak Drupadi itu, yang baju putih itu. Nah, dalam ini saya mau menunjukkan pada umum, nggak bisa, kita nggak memihak gitu. Jadi yang borjuis itu
intinya ini adalah mereka-mereka yang selama ini menjadi pengusaha, memangsa rente, tergantung pada izin dan kemudahan pengadaan fasilitas dari pemerintah, kemudian kolusi, nepotisme, ini sisa-sisa itu semua yang saya sebut bourgeois itu. Nah, yang baju putih tadi, populis tadi itu adalah pedagang mebel dari Solo yang tidak mendapatkan fasilitas apa-apa dari pemerintah, sudah memiliki pengalaman bagaimana caranya melakukan penetrasi pasar internasional. Jadi memang Brotoyudo beda jauh putih sama hitam gitu. Nah sekarang coba jelaskan sama umum, you have to make a choice. Kalau tidak maka paradoks tadi, 10 besar di dunia, jalannya renjul, sawahnya pengairannya susah karena opo yo karakter tadi yang bourgeois itu mengerti tentang galengan, mengerti tentang sawah, tentang air. Yudi. Ya, pertama gini, saya kira bourgeois dan populis itu seperti dua istilah yang saling berlawanan. Seperti populis merupakan oposit lawan dari bourgeois. Tetapi sebenarnya di sini ada jebakan verbalisme bahwa populisme justru sering juga menjadi komoditi dari orang-orang bourgeois gitu. Makanya kan ada sindiran begini. Satu hari setelah populis memimpin, dia menjadi tirani atau menjadi kapitalis gitu. Ini kan cerita tentang bagaimana tidak. Ini komunisme yang konon wacananya kan perjuangan kelas. Populisme kan luar biasa. Ini pun Bolshevik ujungnya kan menjadi elit tersendiri yang menindas rakyatnya dan melahirkan nomenklatura yang disebut dengan state capitalism. Jadi diskusinya, wacananya populis, tapi tetap dia tuh bourgeois sebenarnya, bourgeois. Itu dalam komunisme yang terstruktur secara ideologis luar biasa. Nah, apalagi sekarang dalam satu situasi di mana masalah-masalah yang menyangkut kerakyatan ini tidak memiliki satu perangkat-perangkat konsistensi ideologis gitu. Dalam alam pragmatisme, di mana tidak ada konsistensi ideologis, tidak ada jejak rekam, tiba-tiba orang bisa saja tiba-tiba menjadi seorang populis hanya sebagai satu branding recognition, hanya untuk mempermain-mainkan kesan, impresi di publik. Jadi maksudnya rakyat ini harus bisa juga melihat secara jernih mana yang populis sejati dan mana yang populis hanya sebagai wacana. Nah, bagaimana melihatnya populis sejati dan populis manipulatif atau yang disebut bourgeois tadi? Saya kira bisa dilihat dari bagaimana cara dia menempatkan rakyat. Karena ada orang bourgeois yang ngomongnya demi rakyat, tapi seumur-umur hidupnya dari pesawat ke pesawat, hidup dengan segala gedongannya, dilingkari oleh sedemikian banyak orang, tidak pernah berinteraksi secara real dengan pematang, dengan leleran keringat di biskota dan lain-lain. Tiba-tiba kan wacannya populis. Ukurannya saya kira populisme sejati itu pada respect gak pada rakyat. Kan saya kira dalam hal ini ada benar juga kritik liberalisme klasik itu kan, bahwa negara itu nggak bisa menghabisi cita-cita individu. Oleh karena itu nggak bisa atas nama demi rakyat, negara atau pemimpin itu langsung menghabisi seluruh imajinasi, cita-cita, dan kemauan-kemauan rakyat. Nggak bisa demi rakyat ini lalu pakai hard power, represif, top down gitu. Kita memerlukan satu jenis orang yang betul-betul populis, yang sejati, yang mau melayani rakyat. Pendekatannya partisipatif, bottom up, mau mendengar mereka, mau langsung hidup di tengah-tengah rakyat, bukan high contact tapi low contact. Itu populis yang sejati, yang benar-benar otentik. Dia hidup bergumul di dalam keringat rakyat, tidak mengambil jarak dari rakyat. Saya kira di sinilah kita harus bisa melihat. Ujungnya saya kira yang harus dicari oleh populisme adalah soal dia respect gak pada rakyat. Karena after all kan demokrasi itu bagaimana rakyat berdaulat, bagaimana dia dihormati, bukan dieksploitasi. Kalau populisme tapi berujung eksploitasi dan penindasan, itu populis gadungan gitu. Saya kira itu.
Peluang emas bagi remaja putra dan putri. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Ikuti pemilihan Indonesia Top Model 2014. Jadilah peragawan-peragawati handal Indonesia. Audisinya berlangsung di 34 provinsi mulai bulan April hingga Agustus 2014. Keterangan lengkap bisa Anda lihat di www.indonesiatopmodel-yapmi.com. Email indonesiatopmodel.yapmi@gmail.com. Semua orang ingin negeri ini ada the great leap forward gitu loh, dengan medium pemilu pres ini. Jangan sampai tadi yang gadungan itu lagi, because they have a lot of money, mengerahkan semua pengaruh-pengaruh opini publik dan lain-lain. Mungkin ini yang populis ini dikepung sedemikian rupa. Bagaimana kalau begini kondisinya gitu loh? Perjuangan kita masuk nih. Syahrir. Tapi saya sebenarnya tadi terkesan dengan apa yang disampaikan juga oleh Romo, yaitu soal Drupadi. Yang menarik itu sebenarnya ketika di ujung, yang membuat saya bergidik itu ketika Drupadi membasuh rambutnya dengan darah Duryudana. Anda bisa bayangkan sebuah perang yang dimulai oleh dewa-dewa itu, dirumuskan oleh para dewa, dijalankan oleh Pandawa Kurawa, di ujungnya itu Drupadi membasuh rambutnya dengan darah. Itu seperti korban kemudian menjadi, ya dalam bahasa Yahudi begitu, itu menjadi penindas baru begitu ya, tapi mungkin dalam bahasa yang lain. Nah, mudah-mudahan ketika perang ini berakhir tidak ada yang membasuh muka dan rambutnya dengan darah dari lawan yang dikalahkannya. Ya, betul. Kemudian yang kedua sebenarnya saya ingin juga sampaikan, kalau misalnya borjuis versus populis, kalau dalam bahasa jalanan saja ini kan daulat modal versus daulat rakyat. Daulat rakyat bahasanya Bung Hatta ini, kemudian juga ada daulat modal yaitu kaum borjuis. Memang menarik tadi disampaikan ketika Pak SBY mengatakan kita sudah 10 besar dunia, sekarang ekonominya GDP-nya, tetapi kalau melihat ketimpangannya luar biasa. Forbes 2014 mengeluarkan 19 orang kaya di Indonesia itu menguasai 534 triliun. 19 orang. 534 triliun. Iya, 534 triliun. Sementara APBN kita 2014 1.802 triliun. Dahsyat kan? Dan sementara penduduk Indonesia itu ada 252 juta. Sementara ada 19, dan ini dimunculkan di harian Kompas di halaman pertama dalam bulan yang lalu. Jadi ketimpangannya luar biasa, dan memang sudah diakui bahwa ketimpangannya pertumbuhan tinggi, tapi kemudian ketimpangan yang makin melebar sebenarnya. Bahkan ada yang membandingkan dengan masa lampau yang disebut Orde Baru itu. Nah, ini memang menjadi pertarungan. Nah, pertanyaan besar, 19 orang ini berpihak kepada daulat modalkah? Atau 19 orang ini berpihak kepada daulat rakyatkah? Ini menjadi pertanyaan. Cuma memang bahasa Yahudi menjadi penting. Jangan-jangan ada sebagian dari 19 ikut ke dalam cita-cita daulat rakyat ya. Itu yang menjadi borjuis menjadi populis gadungan. Memang mesti diteliti secara utuh sebenarnya apa yang menjadi minat. Yang ketiga sebenarnya, kalau problemnya begini, kita jadi kembali kepada buku-buku lama dari para founding fathers, Pak Sugeng. Populisme atau kerakyatan umumnya dikembangkan pertama oleh, kalau kita baca H.O.S. Cakraminoto, Islam dan Sosialisme misalnya, kemudian dikembangkan oleh Tan Malaka, dikembangkan oleh Soekarno, dikembangkan oleh Hatta, dikembangkan oleh Syahrir, bahkan juga oleh Natsir yang katanya sedikit juga mengambil gagasan-gagasan populisme seperti itu. Jadi menurut saya sekarang ini, ke depan ini 2014 seperti pertarungan antara gagasan founding fathers yang diterjemahkan dalam pembukaan Undang-Undang 45, batang tubuh, melawan satu cara berpikir baru yang mengatakan modal adalah segalanya. Cuma yang menarik, saya kalau mengutip radar ini, saya ingin menambahkan, yang menarik sekarang, kalau dalam gagasan Karl Marx,
sebenarnya pengusaha itu hanya memperalat pemerintah, karena kan pemerintah tidak lain adalah eksekutif daripada para pemilik modal. Cuma yang menarik sekarang, si pemilik modal ingin sekaligus menjadi pemerintah. Nah, ini tantangan baru. Saya pikir mungkin Karl Marx perlu dikritik ini, karena ada fenomena baru dalam Indonesia di mana pemilik modal sekaligus penguasa politik. Ini mungkin yang dalam bahasa Radar tadi menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau pakai bahasanya Hobbes mungkin jadi Leviathan mungkin. Kelompok ini. Itu saja dari saya. Ya, Radar. Sebetulnya tulisan saya tahun 2011 itu sudah seperti itu kekhawatiran saya. Jadi kalau saya baca berikutnya itu, para pengusaha yang saat ini menguasai partai-partai politik telah membelokkan tujuan politik yang luhur menjadi sekadar transaksi politik yang hanya menguntungkan segelintir elit. Itulah sebabnya saya skip. Pada awal reformasi dulu saya tidak setuju dengan masuknya pengusaha ke politik praktis. Mereka cukup memainkan peran seperti Donald Trump, Warren Buffett, dan Bill Gates yang mendukung partai publik, tetapi tidak masuk di dalamnya. Jadi ini memang saya mau kita bicara mengerucut kepada audiens ya. Pembicaraan kita memang dalam dan kadang-kadang saya dapat SMS omongan-omongan yang terlalu tinggi, tapi ini tidak kita sampaikan karena harus kita sampaikan, karena ada hal-hal yang kayaknya you take it for granted, ya nggak apa-apa lah orang kaya masuk ke dunia politik, kemudian pragmatisme di mana-mana, kemudian tidak ada lagi penulis kayak siapa namanya Tan Malaka, Bung Hatta. Sekarang ini penulis-penulis kan tinggal berapa anak-anak muda ini, kan begitu. Untung masih ada awareness pada anak-anak muda, kayak si Ucok Fitra, kayak si ICW, kayak si Kontras kemarin, menggapai-gapai, suaranya sudah agak jauh di luasnya padang pasir, hampir nggak didengar, tapi dia terus saja mengingatkan itu, Mas Radar. Kalau saya sebenarnya saya bukan lagi prihatin, saya itu hampir setiap hari menangis dengan kondisi begini. Jadi apa yang digambarkan semua itu benar ya. Dan kalau ada kritik-kritik dan harapan, saya menganggap kritik dan harapan itu kalau tidak dia utopik, dia sangat pesimistik atau bahkan mungkin udah ya apatik ya. Dalam pengertian dia sudah tidak bisa dirubah. Begini loh. Kondisi tentang 19 orang itu statistiknya ada di seluruh dunia, bahwa rata-rata paling banyak itu 4%, 2-4% menguasai 60% PDB. Itu hampir rata-rata, termasuk Amerika. Koefisien Gini kita yang meningkat dari Orde Baru sampai jadi 4,1 sekian, di Amerika itu 4,3. Jerman itu 5,36. Jadi seluruh dunia mengalami kesenjangan itu. Artinya kesenjangan semacam itu bukan sesuatu yang sifatnya alamiah dan natural. Memang itu sudah by design. By design-nya bersifat sistemik, yaitu kapitalisme itu. Kapitalisme itu meniscayakan menumpuknya kekuatan atau modal atau kekayaan di satu titik tertentu dan meniscayakan kemiskinan yang semakin berlarut-larut. Yang super kaya menjadi hyper kaya, yang super miskin menjadi hyper miskin. Dan itu adalah satu logika yang artinya mengatakan juga bahwa kekuasaan berjalan dengan logika yang sama. Artinya kalau kita mau mengatakan bahwa sudahlah pengusaha berdiam diri saja seperti Warren Buffett dan yang lain-lain, nggak bisa, karena ternyata beberapa negara pun dikendalikan oleh Warren Buffett, dikendalikan oleh Carlos Slim dan yang lain-lain. Mungkin ada beberapa pengusaha yang juga seperti Ross Perot dan yang lain-lain itu menjadi politikus juga. Saya kira itu cuma agen-agen dari mereka saja. Kebanyakan orang kaya di Indonesia, dari 100 orang kaya di Indonesia terkaya itu, berapa yang masuk politik? 10% nggak ada, Pak. 10 orang nggak ada. Yang 90% menikmati kayanya karena dia lebih berkuasa dari politician. Tidak perlu menjadi menteri, tidak perlu jadi presiden, karena saya bisa menentukan siapa menterinya dan siapa presidennya. Nah, kondisi seperti ini apakah dapat dilawan dengan satu negasi filosofis atau negasi epistemologis paradigmatik dengan kata populis? Saya kira nggak bisa. Artinya
yang namanya grassroots, namanya le peuple ya, melawan le bourgeois itu kehilangan seluruh kapasitas dan dayanya, jaringan, teknologi, modal, senjata, nggak punya apa-apa. Kita mau mengandalkan apa dengan mereka? Jadi yang namanya pergerakan berbasis massa itu sudah menjadi utopi, sudah menjadi masa lalu, sudah menjadi mimpi. Kita harus menemukan satu modus-modus baru, cara-cara baru untuk bisa mengubah persoalan seperti ini. Yang sebenarnya ini bukan persoalan baru, lama, sudah 1 abad bahkan lebih. Nah ini yang kita harus pikirkan bersama di antara para intelektualnya. Kalau misalnya ada rumusan baru seperti itu, buat saya itulah legacy terbaik dari generasi kita untuk generasi berikutnya. Jadi Romo itu le peuple atau le bourgeoisie itu bedanya dengan keadaan kita, Mas Radar. Memang itu di kastel di Pradesh atau di Bolshevik dulu, di Tsar, zaman Tsar di Rusia. Ketika mereka lagi berwals dengan Johann Strauss, dengan Tchaikovsky, ya, melantai-lantai yang Rachmaninoff dan lain-lain. Tapi mereka kemudian si bourgeoisie ini memberikan le peuple itu taman-taman kota yang indah, kemudian jalan-jalan yang bagus, kemudian serba indah, karena itu memang filosofi keindahan ada di le bourgeoisie itu gitu loh. Iya. Nah, gedung-gedung amphitheater, teater yang semuanya bagus. Nah di sini paradoks, pada menyanyikan juga sekarang juga Johann Strauss, Blue Danube semua ada di rumah-rumah mereka. Tapi yang naik busnya reyot, penuh lumpur, sampah di mana-mana, dan menteri-menterinya tidak peduli. Sekarang begitu ada perbaikan wali kota ini di Bogor, tiba-tiba sampah itu mulai keluar lagi di tumpuan gitu. Nah, le bourgeoisie nggak punya tradisi itu. Ini bedanya di situ. Bersih mereka gitu loh. Karena kalau mau tango atau mau waltz, kalau ada sampah kan kagak enak gitu. Ini bedanya gitu. Pakaiannya macam-macam. Coba kok jadi di mana mempertemukan le peuple dengan bourgeoisie itu? Kalau memang itu nggak bisa dibendung lagi, Romo. Ya, saya akan melihat dari fakta ya. Sebenarnya kemarin itu ketika pemilihan legislatif ya kan, pileknya itu yang cerdas ya, di luar money politik yang dibicarakan segala macam, itu yang paling cerdas adalah people itu sendiri, rakyat itu sendiri. Kenapa? Karena coba mereka tepat memilih ya kan, yang punya tadi disebut punya TV, punya modal banyak ya kan untuk mass media, tidak ada satupun yang kepilih kan ya. Persis. Jadi saya melihat yang paling menang ya mereka menghukum itu ya, dan mereka cerdas lagi. Saya mau percaya pada kekuatan itu, cerdas lagi dengan membuat kayak sekarang ini. Silahkan kalian ini berantem terus antara koalisi semuanya yang sudah katakan salah kaprah. Mestinya koalisi kan sebelum pemilihan legislatif ya kan. Nah, supaya apa? Nanti ini rakyat menunggu lagi mendengarkan kita. Nanti coba ya kan, ya tesnya dari mereka ini koalisi atau yang tadi berapa kelompok partai yang supaya bisa pilihan presiden dengan pas itu, ya kan, itu bisa masuk sana, itu nanti itu untuk apa? Ya kan? Diskusinya sekarang kan hanya berhenti kita koalisi berapa partai berkumpul untuk supaya aman bisa masuk ikut pilihan presiden kan, tapi pilihan presiden untuk apa? Dan tadi tuntutan tadi yang pendiri bangsa tadi, ya apakah untuk rakyat, untuk kesejahteraannya? Nah, saya mau yang kedua, yang Mas Sugeng tadi mengatakan, ternyata daulat rakyat pendiri bangsa dulu, terutama Bung Hatta, itu tidak hanya menjadi slogan. Ya. Ini untuk tadi itu, untuk melihat populis yang manipulatif. Sekarang kelihatan sekali yang mau jadi presiden juga seakan-akan sok populis ya kan. Sok ini semuanya, dia menunjukkan apa itu semuanya rakyat tahu Kak, itu bullshit gitu. Malah ditambahi di internet itu tambahin lagi, bullshit binti trek. Ya coba, itu kan lucu sekali, saya belajar sekali. Sudah bullshit binti trek ya kan, itu artinya ditiadakan. Nah, ke arah sana lalu saya melihat bahwa ya mereka yang nanti akan lihat sekali supaya pendiri bangsa ini daulat rakyatnya itu bergerak kok.
ya ada majalah, ada pendidikan, dan itu dibuat dengan pendidikan dengan Syahrir dan dengan Hatta itu ya kan, ke arah sana. Nah, saya kok masih percaya gerakan-gerakan kebudayaan, gerakan-gerakan kesenian, gerakan-gerakan yang tadi berbasis masa banyak ini dan orang-orang muda ini, ya itu akan bergerak terus kok. Dan ada kepercayaan ya karena kita orang beriman ya, itu Gusti mboten sare. Ya, Tuhan itu tidak tidur. Ini bukan Deus ex machina ya kan. Tapi coba ketika pertentangan politik kayak gitu, coba caranya mau merangkul salah satu partai yang dengan kekuasaan tertentu, tiba-tiba loh caranya merangkul kok sudah begitu. Nah, belum jadi pemimpin presiden kok sudah main ancam-ancaman. Nah, bagaimana kita? Ini kita mau milih yang terbaik, kok suasananya tidak damai, tapi kayak perang Bharatayuddha ya kan. Ini kan pertanyaan besar. Nah, yang terakhir saya mau mengatakan, mari kita dengan hening itu mulai satu persatu ya. Terutama saya mau menunjukkan pada mereka yang pemuda, jangan dikira mereka sudah bisa membayar rakyat ini dengan CSR ya kan. Ya. Bisa membayar ini dengan menyediakan semuanya tanpa kepedulian untuk betul-betul milih mereka, dan tanpa dari luar tuh mereka merasa lebih berkuasa kan. Apa sebenarnya yang mau diringkaskan? Mereka merasa bisa membayar semuanya, lalu bisa menguasai negara ini termasuk tanah air dan apa yang di bawah tanah dan air itu. Ngeri toh ini. Ngeri. Ini good persis. Ya. Karakter itu nggak bisa dirubah, Pak Yudi. Karakter does not change. Jadi yang Anda bilang itu ada bunglon gitu, ya bunglon nggak bisa dirubah gitu loh, ya bunglon. Nah ini tiba-tiba tadi ada nyebut he is one of us, yang memenangkan segala revolusi kan pemimpinnya itu keluar gitu, no more kamrat. Kalau di Polandia kemarin siapa namanya? Pemimpin buruh yang menang itu. Ya, Lech Wałęsa. Lech Wałęsa itu bukan siapa-siapa, tapi kemudian he is one of us. Bisa juga menumbangkan satu tiran yang semacam itu. Nah, saya menganggap si baju putih kelintingan itu sudah menjadi one of the people yang kalau rakyat butuh apa-apa dia ada, kayak Shane gitu, kayak Marshall di film-film western gitu. Kalau dibutuhkan ada Lone Ranger gitu. Memang Lone Ranger selalu mau dikepung kanan kiri. Yudi, kita harus memberitahu ini bahwa tidak berubah yang Pak Radar sinyalir itu betul. Tapi kan harus ada jalan yang bagus, air minum yang bagus, air yang diminum harus sama dengan laboratorium itu untuk gedung-gedungnya. Jangan dia hanya sekarang itu kalau ngeyup itu kalau hujan itu di bawah jalan tol, ya kan? Atau masuk ke mall. Tapi yang satunya naik Mercedes, naik mobil bagus. Yudi. Ini sebenarnya para pendiri bangsa kita sudah khatam itu membaca apa yang sudah dikemukakan oleh Radar tadi itu. Jadi Soekarno, Hatta sudah lama mengingatkan hati-hati dengan semboyan revolusi demokrasi seperti revolusi Prancis itu. Liberté, égalité, fraternité. Tapi setelah revolusi berakhir, borjuis yang memimpin sementara rakyat disingkirkan. Yang terjadi bukan demokrasi untuk rakyat, tapi rakyat dipatasnamakan bagi demokrasi. Itu kan sudah diingatkan lama. Makanya kan para pendiri bangsa datang dengan solusinya tersendiri yang sering tidak baca secara cerdas. Sekarang problem liberal demokrasi dengan liberal right itu kan selalu bisa dimenangkan oleh kapital. Tadi ternyata meskipun one man, one vote, one value, ujungnya kan representatif demokrasi pasti akan dimenangkan oleh orang-orang yang kuat secara ekonomi kalau hanya mengandalkan liberal right. Untuk antisipasinya apa? Para pendiri bangsa datang dengan solusi, yaitu bahwa untuk menghindari liberal right yang bisa ditumpangi oleh kekuatan, ingin memasukkan kelompok marginal dan kelompok strategis di dalam proses perwakilan. Nah, ini yang tidak dibaca dalam desain amandemen terakhir serta utusan golongan. Misalnya kelompok buruh, kelompok cendekia, masyarakat marginal, kelompok-kelompok yang minoritas. Ada kanal khusus di dalam proses representasi itu selain utusan daerah. Nah, ini juga ada kaitannya tadi soal alokasi ekonomi ya. Kan gini, solusi untuk mengatasi penetrasi kalau Robert Reich menyebut invasi kapitalisme terhadap demokrasi itu kan, dan juga menghindari kecenderungan tadi populisme yang manipulatif ala Bolshevik,
Kita kan ingin perjuangan sosial tanpa kelas ini. Perjuangan masyarakat sosial tanpa perjuangan kelas. Solusinya kan dilihat begini. Kalau di dalam liberal kapitalisme, alat untuk redistribusi dan alokasi sumber daya ekonomi itu kan diserahkan pada mekanisme pasar. Tapi kita tahu pasar memang efisien tapi tidak selalu bersifat justice kan. Sementara di dalam komunisme, alokasi ekonomi dilakukan oleh tapi nomenklatur atau politbiro, whatever lah. Tapi ujungnya ekonomi komando kan. Nah, para pendiri bangsa kita ingin mengantisipasi dua jebakan ini. Jebakan pasar dan jebakan ekonomi terpimpin itu. Dengan alokasi itu dibincangkan bersama oleh seluruh elemen-elemen kekuatan sosial di dalam lembaga tertinggi negara dalam bentuk namanya GBHN. Disitulah alokasi ekonomi dibincangkan bukan hanya oleh kekuatan partai yang mewakili bisa didikte oleh kapital, tapi utusan golongan dan utusan daerah dibincangkan bareng. Bahwa dalam implementasinya misalnya di zaman Orde Baru kurang proses GBHN ini ada tidak sepenuhnya seperti yang diimajinasikan, itu bukan salah institusinya, itu soal konten aja. Tapi mekanismenya sudah disiapkan itu, Mas. Jadi sebenarnya para pendiri bangsa sudah datang dengan imajinasi itu. Dan sekarang saya kira para tokoh-tokoh demokrasi baru seperti Will Kimlicka dan lain-lain melihat liberal demokrasi ada masalah tadi itu. Makanya perlu ada komunitarian right yang diwakili juga untuk mengecek kecenderungan pemodal ini dalam alokasi ekonomi. Nah, kita sekarang menjadi seperti tidak ada tumpuan karena desain ini sudah kita robohkan gitu. Saya kira itu. Disambung semua ini. Mengapa haknya si Lepel itu dalam angka? Sebetulnya yang dikuasai oleh 2.000-3.000 elit itu hanya 1.800 triliun budgetnya. Sedang yang ada beredar di rakyat itu sisanya, yaitu bukan sisanya, yang menghasilkan pajak semacam itu 9.000 triliun. 1 triliun dolar. Jadi betul kalau kita mulai mau sistem baru bukan mengada-ada. Loh, dengan 1.800 budget U itu anggota DPR, DPD, bupati, wali kota semua itu harus bisa menarik yang 9.000 itu tidak dikuasai oleh berapa persen tadi itu gitu loh. Betul. Jadi ada yang 5% menguasai 9.000 ada. Tapi yang 1.800 punya ini bisa melawan kan? Betul. Ciptakan sekolah sesuai dengan konstitusi. Anak-anak wajib terhadap pendidikan dasar. Dan pemerintah wajib membiayai. Ya dibiayai dong, kan gitu. Negara yang berkeadaban sebenarnya. Contohnya adalah seperti Skandinavia, Swedia, Denmark. Kalau misalnya cara mereka mengatasi soal 19 orang yang menguasai 34 triliun itu, Denmark lebih gila, 63% pajak. Ya, dan itu dipakai untuk publik tadi, kesehatan, pendidikan gratis, sampai yang Yudi selalu terkagum-kagum itu adalah indeks kebahagiaan. Gross apa namanya? Yang paling bahagia di dunia adalah negara-negara Skandinavia. Mereka tidak korup, mereka bahagia, orang kayanya banyak, tetapi negara mau pajak. Nah, tapi sekarang Swedia itu sisa 40% lebih. Yang paling tinggi masih Denmark. Nah, di Indonesia kan 30-an%. Kalau memang mau mengatasi itu, jadi artinya negara yang beradab adalah pemerintah yang mampu
tidak mematikan para angsa bertelur emas ini, tapi mengambil sebagian dan dipakai untuk keperluan si rakyat itu tadi. Kalau saya senang tadi Yudi mengatakan tentang tahun 1927 Hatta menulis risalah pendek banget ke arah Indonesia merdeka. Sering orang-orang Sahriris mengatakan Kim gitu. Tahun 1927 dia memang sudah melihat apa yang terjadi sekarang. Dia bilang kalau dalam demokrasi borjuis orang masuk ke tempat TPS, pulangnya Anda tetap menjadi menganggur, tidak punya sekolah, dan kalau nggak punya uang pasti mati. Karena itu dia menawarkan selain demokrasi politik, penting namanya demokrasi ekonomi. Hatta mengatakan bahwa bagaimana mengatasinya? Selain Hatta mencontoh negara-negara Skandinavian, dia memberikan contoh mengenai lembaga ekonomi. Kalau kapitalisme berarti kepemilikan individu. Contoh seperti sekarang, yang 19 orang itu. Komunisme, Soviet, kepemilikan negara yang akhirnya menjadi nomenklatur itu. Hatta menawarkan kepemilikan publik dengan koperasi. Ini yang tidak pernah berjalan. Jadi pajak progresif tidak pernah berjalan, lembaga ekonomi tidak pernah berjalan, akibatnya korupsi makin meningkat, kebahagiaan pun tidak pernah kita capai gitu. Saya melihat terakhir di acara televisi di entah HBO itu, saya lihat atau Nat Geo, aduh bahagia betul hidup di negara-negara Skandinavian ini. Gitu. Sore hari orang main di taman, pagi hari sekolah, kemudian waduh saya bilang ini luar biasa. Mungkin begitu. Jadi saya menganggap oh ini negara berkeadaban yang dimimpikan Hatta, dimimpikan Sahrir, dimimpikan Soekarno. Soekarno menyebutnya sebenarnya sosiodemokrasi. Kalau Hatta menyebutnya Sahrir negara kesejahteraan, kalau Hatta menyebutnya demokrasi, negara manusia seperti itu. Dan saya bilang benar Yudi, mimpi para founding fathers itu yang mestinya dibawa sekarang untuk mengecek kembali simptom-simptom yang keliru dari modal yang berdaulat ini. Dan mereka tidak pernah anti modal, itu yang penting. Mereka tidak pernah anti modal. Mereka bilang modal bisa diurus, modal bisa dikendalikan. Jadi mereka tidak pernah anti modal. Seperti itu. Ya. Mas Radar, jadi ada sinar terang dikit ya. Kita bisa ngelawan ini. Jadi kalau angkanya Mas Radar, siapapun yang berkuasa nanti itu punya 1.800, tentu akan naik. 1.800 triliun itu uang untuk membantu men-trigger yang tadi. Kalaupun ada modal masuk dan segala macam, tapi bisa didandani. Bisa didandani. Jadi dari angka, barangkali ini eksperimen. Sudah ada dari dulu sejarah, nothing new under the sun. Bisa nggak Pilpres ini si Satrio Piningitnya nanti ini kita beri bimbingan, kamu harus begini, melakukan begini, terus menerus. Saya mau melakukan itu. Teater Anda harus begitu. Pertunjukan Drupadi harus lebih dikembangkan. Siaran-siaran, Twitter, semua ini media sosial harus menuju ke sana gitu, Mas Radar. Kalau boleh saya pribadi harus jujur ya. Ini tentang kita juga nih, para pemikir atau pengamat. Menurut saya kita terlalu naif. 1.800 triliun itu sudah saya hitung dengan secermat-cermatnya itu. Yang terpergunakan untuk kemaslahatan publik itu tidak lebih dari 30%. 70% dirampok. Sudah jelas mekanismenya macam-macam lah. Itu bukan sebuah takdir, itu sebuah realita yang dibuat by design sehingga kita tidak bisa menghindar dari situ. Siapapun tidak bisa menghindar. Regulasi dari mulai DPR sampai tingkat SK Menteri itu sudah mengatur seperti itu. Termasuk misalnya jika kita mau mengatakan sudah ada gagasan bagus dari Supomo, Hatta dan yang lain-lain, termasuk Mubiarto yang menjadi alternatif dari kapitalisme itu dengan ekonomi Pancasilanya. Kita tahu kenyataannya, nggak tahu itu yang namanya Hatta, Koperasi sama Mubiarto itu mendem semua. Persoalannya bukan bahwa kita tidak punya gagasan. We have a man with a great ideas sejak dulu kala. Tapi kita tidak punya kekuatan untuk bisa merealisir gagasan-gagasan besar itu, termasuk Soekarno. Kenapa? Kita berhadapan dengan kekuatan yang sangat gigantik. Kekuatan gigantik itu disebut oleh seorang
termasuk Snowden itu ada temannya namanya Michael Snyder. Itu yang mengatakan bahwa kekayaan gigantik itu jumlahnya ya 57 triliun dolar. 57 triliun dolar itu kalau misalnya US itu 1,7 triliun dolar. 17 triliun dolar. Ya kan? GDP-nya. 57 itu udah 3 kali lipat lebih. Untuk kita dia bisa membiayai orang Indonesia tidur selama 2 abad. Kayak gitu. Nah, 125% utang. Nah, itu sih yang namanya saudara Amerika Serikat. Jadi, ini masalah utang juga kan. Utang itu seluruh dunia itu hampir sepanjang usianya tidak akan bisa dibayar. Sampai negeri itu hancur nggak bisa dibayar. Contohnya begini, kita mau membayar utang itu 240 sampai 270 triliun setiap tahun. Itu dibagi 2, 1 pokok, 1 bunga kan. Kira-kira pokoknya itu 140 triliun. Tahun ini hanya karena defisit 175 triliun, kita menganggarkan 360 triliun utang baru. Dan sebelum Mei habis, 55% dari utang baru itu sudah diambil. Ada kemungkinan besar di akhir tahun itu 360. Anda bisa bayangkan, 140 triliun kita bayar pokok, kita ngutang barunya 360 triliun. Sampai buyutan negeri ini hancur nggak bakal. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Kenapa? Indonesia dalam posisi sekarang utang kita itu 2.420 triliun itu 27% dari PDB. Amerika 112 triliun persen dari PDB. Jepang sini. Artinya ada satu keadaan di mana realitas kita sekarang ini memang sudah berada dalam kondisi di mana kita nggak bisa berbuat apa-apa karena semua dipagerin itu. Kita terlalu naif untuk mengatakan bahwa gagasan itu punya kakinya sendiri. Ada satu cara lain yang harus kita pikirkan agar benar-benar gagasan itu bisa bicara dan berjalan berdasarkan kakinya sendiri. Jadi kalau pakai modus-modus lama, katakanlah revolusi atau gerakan-gerakan berbasis massa dan yang lain-lain, saya udah nggak jalan pada saat sekarang. Harus ada gagasan baru. Nah ini perlu konsensus di tingkat nasional. Very good. Yudi, menit terakhir nih. Jadi ini yang bedanya paradoks yang dibilang tadi ya. Kembali lagi Skandinavia, Amerika, Kanada atau mana yang negaranya juga utang, mereka masih punya sifat filosofis tentang membangun ekonomi hidup bersama-sama itu. Jadi dia korup, dia mengambil, tapi dia bangun juga gitu. Seperti Jack Kennedy kan bilang, kita harus membangun yang rendah-rendah itu, karena kalau mereka tidak terbangun, mereka membahayakan buat kita gitu loh. Lanjutkan gitu, terakhir nih. Iya, jadi supaya kita tidak bunuh diri semua ini. Katanya kan tidak ada satu kekuatan yang sedemikian hegemonik yang bisa menghabisi seluruh sarana-sarana resisten. Jadi selalu ada ruang-ruang kecil yang bisa dimainkan untuk menyiasati kapitalisme, dan beberapa negara terbukti bisa. Jadi jangan jauh sampai Skandinavia. Di Australia aja tetangga kita misalnya serikat-serikat, koperasi-koperasi rental-rental tertentu bekerja untuk mengecek supaya teknologi baru tidak menghabisi bisnis-bisnis kecil mereka. Mal-mal besar hanya siang hari, sementara malam-malam untuk disabel biar hidup. Ada manajemen sosial yang masih bisa kita lakukan, ruang-ruang yang bisa mainkan supaya kita tidak sepenuhnya benar-benar sekarat dan bunuh diri. Saya kira itu. Terima kasih. Setengah menit. Pak Heri. Saya kira ketika kita masih mengalami seperti ini, saya kira kita masih harus percaya bahwa Indonesia dengan kemajmukan kekuatan ini juga kan dibangun sampai sekarang justru dari kecil kan, dari keragaman potensi rakyat people ini sampai mau menjadi negara seperti ini. Saya masih percaya itu untuk betul-betul tadi meminta GBHN dibuat lagi, meminta action plan, tidak hanya action plan tapi juga laku budaya dan laku tindakan untuk proses tadi hutang dan segala macam, tapi demi untuk keadaban dan keadilan kemakmuran bangsa ini, saya kira. Alright. Habis ya waktunya ya Pak sekalian. Jadi supaya agak sedikit tidak mengada-ada ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang baru di bawah sinar matahari. Ini belum lama Mas Radar, ini tulisan lagi di Kompas tahun 79. Apa yang kita omongin, saya udah naif dari dulu gitu loh ngomongnya ini. Jadi saya kutip aja untuk menutup episode ini.
mengenai JNP. Karena JNP seharusnya bukan hanya gambaran kesibukan kota, jalan-jalan baru, pembangkit-pembangkit tenaga listrik, pusat-pusat industri, tetapi ia seharusnya adalah gambaran dari wajah manusia Indonesia yang tersenyum karena sehat, penuh kebahagiaan, pendidikan yang baik dan murah, lapangan kerja yang pasti, anak-anak yang bermain penuh tawa, berbaju dari kota sampai desa. Ia seharusnya adalah gambaran dari keluarga-keluarga petani dan guru yang dapat menikmati minum teh di sore hari tanpa lamunan yang mencekik untuk hari esoknya, sambil tidak kebingungan menonton pameran barang mewah iklan TV. JNP seharusnya termasuk menggambarkan tentang pemimpin Indonesia yang matanya bersinar karena kejujuran. Ia juga gambaran di antara puisi dari para penyair yang memuji tanah airnya. Ia adalah gambaran dari peradilan yang tidak memihak. JNP adalah gambaran rasa bangga sebagai orang Indonesia. Insya Allah besok kita masih akan menyaksikan matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.